Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan sorga, dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini, kalau kita renungkan bersama-sama bahwa hidup ini adalah sementara. Haleluya. Bahkan firman Tuhan berkata, manusia itu seperti uap, sebentar ada, sebentar lenyap. Haleluya. Tapi anehnya, banyak orang di tengah-tengah kehidupan yang tidak lama ini, mereka, ya saudara terkasih dalam Tuhan, hanya berpikir untuk main-main dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini, selain mereka masih anak-anak karakternya, mereka juga belum mengerti bahwa sebetulnya Tuhan menciptakan kita dengan maksud. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti maksud Tuhan, maka kita juga akan mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita punya tujuan. Yang mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai dengan yang ke-14, demikian firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatannya ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Haleluya. Firman Tuhan dimulai dengan kata-kata akhir kata. Yang namanya akhir, ya terakhir. Haleluya. Terakhir pada saat seseorang itu berkata-kata. Dan saya percaya perkataan yang terakhir itu biasanya adalah perkataan yang penting. Makanya saudara, banyak orang kalau berjumpa dengan orang dengan pesan terakhirnya sebelum dia berpulang, saudara, itu adalah menjadi sesuatu amanah yang harus dikerjakan. Sesuatu yang harus dilakukan sebagai bukti dia mengasihi orang tersebut, dia menghargai, menghormati orang tersebut. Haleluya. Dan dalam firman Tuhan ini, kata-kata yang terakhir ini, dia katakan bahwa harus takut akan Tuhan dan harus berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Katakan amin. Bukankah itu juga buat saudara dan saya dalam kehidupan ini? Kita harus hidup takut akan Tuhan dan selalu berpegang kepada perintah-perintahnya. Kenapa? Karena saudara, sebagai orang percaya, dengan kita hidup takut akan Tuhan dan berpegang perintahnya, Alkitab firman Tuhan ini berkata, karena ini adalah kewajiban kita sebagai warga kerajaan Allah. Yang mengerti boleh katakan amin. Haleluya. Pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan semuanya itu? Ya, karena ayat 14 dikatakan bahwa satu hari nanti setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di meja pengadilan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara nggak bisa hidup ini dengan bermain-main lagi. Saudara harus punya tujuan dalam kehidupan ini. Haleluya. Haleluya. Sebab kalau kita belajar di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab juga saudara yang mengiring Tuhan, semuanya rata-rata mereka punya tujuan. Contoh, siapa? Salomo. Sebelum dia jatuh dengan banyak istri dan banyak selir, saudara, dikatakan waktu dia awal-awalnya meneruskan Daud ayahnya menjadi raja, dia hidup dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, mengikuti jejak ayahnya. Dengan apa? Salomo hidup dengan memuliakan Tuhan. Wow, tujuannya memuliakan Tuhan. Kenapa Salomo bisa melakukan itu? Seperti saya katakan tadi, dia mengikuti jejak ayahnya. Ayahnya pun memuliakan Tuhan. Haleluya. Ya, ayahnya begitu mengasihi Tuhan, makanya dia memuliakan Tuhan. Bahkan di saat dia juga sebagai manusia, dia pernah jatuh. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni aku akui semuanya. Tapi engkau boleh ambil semuanya itu karena aku salah. Tapi jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Ini membuktikan dia perlu roh Tuhan untuk memuliakan sang rajanya. Haleluya. Yang adalah raja saudara dan saya juga. Haleluya.
Lalu siapa lagi Alkitab penuh dengan tujuan? Rasul Paulus, saudara, kalau kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, Rasul Paulus tujuan hidupnya yaitu apa? Menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Haleluya. Makanya dia katakan waktu dia kenal dan mengiring Tuhan, semuanya yang lalu-lalu itu adalah sampah. Tapi saudara, dia terus mau berlari menuju panggilan ilahi. Haleluya. Dia mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, tujuan hidup saudara apa? Haleluya. Ya, hal yang ini pun saya pernah merenungkan beberapa waktu yang lampau. Waktu Tuhan memanggil saya, apa sebetulnya tujuan hidup saya? Haleluya. Sebab tujuan ini menentukan ya bagaimana kita bisa mencapai garis finish Tuhan atau tidak. Haleluya. Jangan sampai kita satu hari kita merasa sudah di garis finish ya Tuhan. Tapi di meja pengadilan Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Wah, saudara sedih, tapi sudah tidak bisa terulang lagi. Oleh sebab itu mari kita tahu tujuan hidup kita. Belajar daripada Salomo dan Daud. Hal yang pertama, tujuan hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Seharusnya hidup kita harus memuliakan Sang Raja. Katakan amin. Haleluya. Apapun juga ya kesulitan, hambatan, tantangan, tetap saudara dan saya harus terus belajar untuk hidup kita tetap memuliakan Sang Raja. Yang mengerti boleh katakan amin. Wow, haleluya. Hal yang kedua, apalagi saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita bukan hanya kepada Tuhan saja, tapi Tuhan juga kepingin kita membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan sesama kita, dengan orang-orang yang Tuhan taruhkan mereka ada di sisi kita. Haleluya. Oleh sebab itu hal yang kedua, orang yang mau mengerti tujuannya terjadi dalam hidupnya, orang itu juga harus mau berani membangun hubungan yang baik dengan sesamanya. Sebab ada juga saudara kita menemukan ada orang yang berkata saya anak Tuhan, bahkan saya hamba Tuhan. Tapi di mana Tuhan membawa dia? Saudara, dia tidak seperti anak Tuhan atau hamba Tuhan, begitu arogan, begitu emosional. Sehingga apa? Dimanapun Tuhan menaruhkan dia, saudara, karena dia tidak ada penguasaan diri, dia menjadi troublemaker. Dia selalu memecah belah, dia selalu membawa pertengkaran. Saya percaya ini bukan kehendak Tuhan, karena Tuhan ya berkehendak untuk saudara ditaruhkan untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu, biarlah kita mau membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk hal yang kedua ini. Katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, haleluya. Ya, kita harus belajar bahwa kita sebagai manusia kita juga punya kewajiban. Dengan apa? Bekerja. Haleluya. Saya juga hari ini sudah mengiring Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, bukan berarti saudara saya selalu ada di ruang doa 1x24 jam. Bukan salah doanya. Tapi Tuhan juga mau untuk saya menghidupi keluarga saya dan lain sebagainya. Saya juga bekerja. Kalau saya memilih pelayanan, biarlah saya melayani yang terbaik. Haleluya. Kunci yang kata ketiga, dari poin yang ketiga ini adalah saudara dan saya harus mau bekerja. Selama saudara masih produktif, bekerjalah yang giat. Sebagai pelayan Tuhan, bekerjalah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saudara yang kerja di marketplace, bekerjalah dengan segenap hati untuk menjadi berkat. Begitu juga yang Tuhan bawa di dunia masing-masing. Biarlah hidup kita selalu meninggikan Tuhan. Hiduplah dengan tujuan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap kami para pendengar program ini. Tuhan, kami tahu Engkau berkehendak hidup kami penuh tujuan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau mampukan kami untuk kami masuk destiny Tuhan dengan tujuan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kami. Dalam nama Yesus, kami katakan amin. Haleluya.